Halo Medikers. Sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah menjadi incaran beberapa negara asing. Wilayah yang sangat luas juga menjadikan area perbatasan kita rentan dicaplok oleh negara-negara tetangga. Beberapa alasan ini membuat Indonesia sempat berkonflik dengan negara-negara luar. Lantas apa saja negara-negara yang pernah berselisih dengan Indonesia? Dan bagaimana kondisinya saat ini? Mari kita bongkar. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia sejarah yang dinamis. Sekitar tahun 1950-an ketika Menzies memimpin pemerintahan Australia dengan diplomat luar negeri bernama Spender, terjadi pergeseran pandangan terkait Indonesia. Saat itu fokusnya jatuh pada klaim Indonesia terhadap wilayah Irian Barat, yang dipandang sebagai upaya yang bersifat agresif dan ekspansionis. Masalah Irian Barat yang diklaim Indonesia ini kemudian menjadi masalah utama yang mewarnai hubungan Indonesia dan Australia sejak tahun 1950 sampai 1962. Kemudian pada tahun 2022 lalu, sejumlah video di Facebook menarasikan soal konflik antara Indonesia dan Australia terkait sengketa di Pulau Pasir dan Asmon Reef. Klaim yang disertakan menyatakan bahwa konflik antara dua negara tersebut makin memanas dan skalanya kian meluas. Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut ternyata salah alias hoax. Berdasarkan pemberitaan laman kompas.com, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menyatakan bahwa pemerintah mengakui bahwa Kepulauan Pasir masuk wilayah Australia. Kedutaan Besar Indonesia untuk Australia juga telah menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua negara semakin baik setahun terakhir dan tidak sedang berkonflik. Hubungan baik antara kedua negara ini dibuktikan kunjungan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, ke Indonesia beberapa hari setelah pelantikannya. Albanese juga bertemu dengan Presiden Jokowi dalam gelaran presidensi G20 di Bali. Selanjutnya adalah ketegangan antara Indonesia dan China di perairan Natuna Utara. Hal ini terkait erat dengan tumpang tindih klaim wilayah di Laut China Selatan. Pada tahun 1993, China memaparkan sebuah peta yang memperlihatkan klaim yang menurut China didasarkan pada sejarah. Klaim kewilayahan yang mencengangkan itu ditandai dengan 9 garis putus-putus, yang kini lebih dikenal dengan sebutan Nine Dash Line. Salah satu garis putus-putus tersebut berada di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di dekat Kepulauan Natuna. Indonesia langsung meminta klarifikasi dari China. Negeri tirai bambu pun menyatakan tidak memiliki sengketa kewilayahan dengan Indonesia. Namun pernyataan tersebut jauh berbeda dengan sikap China di lapangan. Insiden berupa masuknya kapal-kapal nelayan China dan intervensi kapal penjaga pantai China di wilayah Z Indonesia telah terjadi di 2010 dan 2013. Kemudian pada tahun 2016, tercatat setidaknya terjadi 3 insiden. Sedangkan dalam 3 tahun terakhir ini, berbagai peristiwa yang memperuncing ketegangan terkait perairan Natuna kembali terjadi. Perlu ada aturan bersama yang disepakati oleh negara-negara yang berada di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Rumusan aturan bersama itu sudah lama dibahas namun belum disepakati oleh negara-negara yang bersengketa. Sedangkan China menginginkan perjanjian bilateral karena posisi tawarnya menjadi lebih besar. Selama aturan bersama itu belum disepakati dan dijalankan, patroli atau uji persenjataan di Laut Cina Selatan terus dilakukan oleh militer Indonesia. Konflik wilayah Laut Cina Selatan juga berdampak pada memanasnya hubungan antar Indonesia dan Vietnam. Beberapa pengamat menyebut konflik tersebut terjadi karena belum terciptanya kesepakatan antar Indonesia dan Vietnam terkait Z di wilayah perairan itu. Pada tahun 2019, 2 kapal pengawas milik pemerintah Vietnam dilaporkan menabrak lambung kapal TNI AL KRI Tirjadi 381 di Laut Natuna Utara. Menurut keterangan TNI Angkatan Laut, kapal Indonesia ditabrak saat mencoba menghalau kapal ikan berbendera Vietnam yang diduga sedang mengambil ikan di perairan itu. Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes kepada pemerintah Vietnam atas penyerempatan kapal itu secara resmi. Tak sampai di situ, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu Susi Pujiastuti mengatakan pemerintah menenggelamkan puluhan kapal ikan asing dan yang paling banyak berasal dari Vietnam. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Pada awal tahun 2019 itu, pemerintah telah menangkap 15 kapal Vietnam dan 14 kapal Malaysia di perairan Indonesia. Beruntung Indonesia dan Vietnam akhirnya menyepakati batas Z masing-masing negara pada akhir tahun 2022 lalu. Dilansir dari situs cnnindonesia.com, Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengumumkan langsung kesepakatan itu setelah bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat. Selain membahas kesepakatan Z, Jokowi dan Phuc juga membicarakan sejumlah persoalan terkait hubungan bilateral. Dua pemimpin negara ini menyepakati 3 nota kesepahaman, yaitu terkait kerjasama energi dan sumber daya mineral, penanggulangan terorisme, dan pemberantasan perdagangan ilegal narkotika. Negara Malaysia sendiri memang sudah terkenal sebagai rival abadi Indonesia sejak turun-temurun. Persoalan paling berat kedua negara rumpun Melayu ini terjadi pada pemerintah Presiden Soekarno, di mana saat itu, Indonesia pernah berkonflik dengan Malaysia hingga konfrontasi. Konflik bersenjata yang terjadi yang bermula dari tahun 1963 hingga 1966 ini, bermula dari pertentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Intensitas konflik mulai mereda setelah kudeta 1965 dan jatuhnya kekuasaan Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tak lama berselang, konflik kedua mencuat pada tahun 1967. Kali ini kedua negara memperebutkan pulau di wilayah Selat Makassar. Guna menyelesaikan masalah, keduanya sepakat membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional. Hingga akhirnya pada tahun 2002 diputuskan bahwa Malaysia berhak mendapatkan pulau tersebut. Selain itu masih ada lagi kasus sengketa yang lain. Di antaranya adalah sengketa Blok Ambalat dan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Legitan. Kedua pulau ini juga diputuskan sebagai pulau milik Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Misalnya Provinsi Timur Timur dari NKRI pada 20 Mei 2002 dan membentuk negara yang bernama Timur Leste, belum mengakhiri masalah yang selama ini muncul di kedua negara yang bertetangga tersebut. Masih ada sengketa perbatasan darat di antara keduanya, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ada distrik okusi yang merupakan bagian dari suatu wilayah negara yang dikelilingi wilayah negara lain. Distrik okusi ini letaknya dikelilingi oleh wilayah Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini membuat warga okusi yang ingin menuju Timur Leste atau negara induknya harus melewati wilayah Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia dan Timur Leste masih berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tak jarang, kedua negara terlibat perang dingin dan saling sindir.